Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Nah, buat kalian yang lagi rakit PC terus bingung beli monitor yang terjangkau, nah kali ini Gadget Max akan bahas ini. Ini adalah SPC SM22. Nah, kalau sebelumnya saya juga pernah bahas monitor dari SPC ya, yang seri 22 juga, 22 inch. Nah, di situ tuh layarnya masih PA. Nah, sedangkan sekarang ini perubahannya banyak banget. Nah, maksud saya perubahannya banyak banget. Nah, perubahannya mulai dari layarnya yang sudah Full SD ya. Kalau di sini nih SD clear display, terus sudah IPS juga. Kalau sebelumnya itu PA. Nah, respon time-nya itu 1 milisecond. Energy shipping, ya ini wajib banget sih, dari dulu sih emang sudah ada ya seri monitor SPC atau SPC. Terus ini sudah mendukung refresh rate 60 Hz. Harganya itu sejutaan juga. Harga segini tuh agak susah sih nyari space seperti ini ya. Jadi kalian harus nambah lagi 500.000 atau enggak lagi 1 jutaan untuk mendapatkan ya, fitur-fitur seperti ini. Nah, kalau di sebelah sini seperti biasa SM22, LED, Mega DCR, terus flicker free, ultra slim. Ntar kita cek ya gimana slimnya monitor terbaru dari SPC ini. Terus ini wide viewing angle Full SD 1920 kali 1080. Ini boxnya itu bisa dilihat ya, kalau biasanya kan gambar mobil balap gitu ya, kalau ini orang lagi di kantor. Nah, kebetulan ini monitor emang dikhususkan buat office ya. Jadi kalau dulu tuh kan ada gambar mobil-mobil, kalau ini lebih ke office sih kayaknya. Ntar kita tes ya untuk game juga apakah enak apa tidak. Tapi sih kalau kayak IPS yang memerlukan refresh rate yang 90 Hz sih ya enggak sih. Tapi kalau buat main gaming, sekitar gaming sih oke banget sih layar ini. Apalagi sudah Full SD. Mestinya sih lebih tajam dan lebih enak dipandang. Emang kalau unboxing monitor tuh agak ribet gitu ya. Oke, di sini ada standnya. Kita bahas standnya dulu ya. Dan standnya ini bahannya plastik bagian atasnya, dan plastiknya juga solid. Terus di bagian bawahnya ini ada aluminium gitu, biar tambah rigid gitu ya. Terus ini dapat satu paket gini. Kalau dulu kan saya pisah ya. Oh, ini jadi satu. Di sini ada kabel HDMI. Terus di sini kita dapat kabel power. Terus ini adapternya. Oke, terus ada baut-baut. Ada kartu garansi sama panduan penggunaan. Oke, ini dia monitornya. Monitornya kalau menurut saya sih nggak begitu slim banget ya, lebih slim yang duluan sih ya. Kalau ini sedikit tebal gitu. Nih bagian depannya juga bezelsnya juga tebal. Ini bahannya juga plastik. Dan di bagian belakang ini ada kayak ada speaker gitu ya. Ntar kita coba tes ya, ada lubang speaker kiri kanan gitu ya. Apakah speaker apakah, ntar kita tes ya. Terus di bagian pojok sini ada tombol-tombol untuk OSD-nya atau menu-menunya. Dan ini bisa ditekuk-tekuk gitu. Standnya udah kepasang langsung ya standnya. Dan di bagian belakang ini ada 2 lubang kalau kita mau pasang ke bracket. Biasanya 4 ya. Ini 4 nih udah, atas sama bawah. Jadi bisa dipasang bracket. Nah, kalau kalian lihat video saya sebelumnya yang monitor SPC SM22 yang tahun lalu, itu nggak ada stand monitornya. Jadi ini sih udah upgrade gitu ya. Jadi bisa dipasang di stand monitor. Stand monitor yang maksud saya yang bracket-bracket gitu ya. Bracket TV atau bracket-bracket yang kecil-kecil. Terus di sini ada beberapa input, DC in, PGA sama 1 HDMI. Terus audionya kemana ini? Apakah audionya nyatu ya? Gak isi output audio ya? Saya nggak nemu nih output audionya. Ya gitu aja sih untuk outputnya. Nah oke, kita rakit dulu ya. Tapi sebelum itu kita kretek dulu biar asik. Mantap.
Oke, balik lagi dengan Gadget Mag di sini. Nah, cara ngerakitnya gampang banget ya, tinggal pasang 3 baut di kakinya dan sudah terpasang. Dan menurut saya ini lumayan kokoh juga ya, tapi kalau digini sih goyang-goyang ya. Ini ya, goyang, gampang banget goyangnya. Ya emang di sini sih kurang kokoh gitu. Tapi sih is okay ya. Dan ini juga bisa ditekuk-tekuk. Seperti itu. Dan di sini. Nah, kayak gitu ya. Nanti bisa di adjustment. Oke, dan untuk tadi saya coba-coba build quality-nya juga ya sedang aja lah. Dengan harga segini sih emang segini build quality-nya, plastik. Terus ini bezelnya juga lumayan tebal menurut saya ya. Kalau seri sebelumnya itu lebih tipis, nggak tahu nih kok bisa tebal. Kemungkinan gara-gara layarnya sudah Full HD. Nggak ngerti juga sih ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki untuk seri selanjutnya, bezelnya lebih tipis biar kelihatan lebih mewah. Kalau seperti itu kayak monitor yang zaman dulu. Ya menurut saya ya, karena sekarang kan sudah apapun ya bezel-less. Terus untuk tombolnya di sini, tombolnya ya standar, ada auto, menu, up, down, dan ada power ya kayak gitu ya. Dan untuk inputnya cuma ada PGA, HDMI, sama DC-in, nggak ada buat output audio. Ini sayang banget sih ya, nggak ada juga. Dan apalagi nih, nah kita langsung cek speknya ya. Nah untuk speknya di sini layarnya 22 inch. Panelnya ini spesial banget, biasanya kan PA, harga sejutaan biasanya PA. Kalau di sini tuh udah IPS, jadi lebih enak lah dipandang ya. Dan di sini Wide Angle, terus resolusinya adalah 1920 x 1080 Full HD. Jadi lebih tajam dan lebih enak banget dipakai kerja maupun nonton film. Dan respon time-nya adalah 1 millisecond dan refresh rate-nya ya ini agak kurang ya, 60 Hz. Biasanya kan yang dulu tuh 75 Hz, kalau ini cuma 60 Hz. Jadi kalau kalian main game yang PC-nya PC gaming spek dewa banget terus pakai ini sih nggak mungkin ya. Tapi kalau kalian baru merakit PC dengan budget yang pas-pasan terus pengen dapat monitor ya ini bisa dibeli juga karena harganya itu di 1,5 juta. Kalau sebelumnya kan harganya yang SM222 itu harganya yang PA 1,2 juta. Itu 1,3 juta saya lupa, dan itu termasuk best seller juga untuk monitor dan stoknya pun susah nyarinya. Nah akhirnya SPC ngeluarin lagi produk ini mantap banget sih ya. Kalian bisa lihat ini warnanya juga tajam nih, Full HD sih emang tajam ya. Tapi kalau kalian lihat dari bawah sini dia agak kurang sih warna di pojok-pojok gitu ya. Menurut saya bawah-bawahnya agak kurang warnanya, nggak kelihatan gitu. Nah tapi sih overall sih enak banget ya dipakai kerja nih, pasti enak banget ya. Kalau pakai office ya seperti ngetik, terus editing yang kecil-kecil, Photoshop, ya editing video juga ini sih sudah cukup banget. Itu dia testingnya ya, dan kalian bisa lihat ini dapatnya di 60 Hz jadi real. Dan kalau kalian pengen yang lebih pro lagi, pengennya 120 Hz bang, ada juga monitor yang SPC sediakan juga. Kalian bisa cari di YouTube saya, dan ini videonya sekitar setahun yang lalu kalau nggak salah. Nah dengan 60 Hz ya kalau kita pakai ketik-ketik, browsing-browsing, terus editing video, ini sih sudah cukup banget, lebih daripada cukup. Dan kalian bisa membelinya dengan 1,5 juta kan, ini termasuk murah. Kalau kalian cari di pasaran, kalian harus nambah lagi 400.000 atau 500.000 untuk dapat spek yang seperti ini. Dan kalau main game sih bisa-bisa aja. Tapi kalau PC kalian PC spek dewa, nggak mungkin kan beli ini. Tapi kalau baru-baru merintis, pengen buat PC, ngerakit PC, terus pengen beli monitor yang harga terjangkau, ini sih lumayan banget dipakai sehari-hari. Nah itu dia ya penjelasan saya tentang monitor dari SPC, dan di sini saya nggak jelasin begitu detail karena saya untuk ilmu di monitor agak kurang juga, dan saya menjelaskannya sesuai pendapat saya sebagai konsumen ya, penikmat aja ya, bukan secara detail bahas speknya ini karena kalau di dalam dusnya pun speknya seperti itu aja ya, nggak dijelasin lebih rinci lagi. Kalau dicari website juga nggak begitu rinci,
dicari di Tokopedia atau Shopee juga nggak begitu rinci spesifikasinya, tapi secara umum spesifikasinya seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, dengan harga 1,5 juta menurut saya sih ini worth it banget. Cuma ada minus yang mirror ya, seperti ya misalnya tebel, terus kurang kokoh, terus nggak ada output audio, kayak gitu aja ya minusnya. Cuma kalau harga segini kan, kalau kalian cari kompetitor itu sulit banget yang bisa ngasih spesifikasi yang seperti ini. Kalian bisa cari kok di Shopee, Tokopedia, Bukalapak tuh kalian bisa cari. Dan menurut saya sih ini masih worth it lah dipakai kerja, apalagi garasinya juga aman dari SPC-nya langsung. Nah, segitu dulu video Gadget Max kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Dan saya ucapkan kalau sampai akhir video terima kasih ya. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa ya di video lainnya. Kalau kalian pengen beli produknya seperti biasa, semua linknya ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa ya di video lainnya.